Ya, oke. Teman-teman sekalian, jadi kita ini melanjutkan kuliah kita tentang asas hukum hati Indonesia. Saya sebut ada 5 asas, yaitu asas Pancasila, asas negara hukum, asas demokrasi, asas pemisahan kekuasaan, dan asas negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi hukum tata negara Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut sebagai prinsip-prinsip, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Saudara tahu bahwa esensi dari nilai-nilai Pancasila itu yang pertama adalah ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga adalah persatuan, yang keempat adalah permusyawaratan, kelima adalah keadilan sosial. Jadi substansi hukum atau substansi hukum tata negara itu tidak boleh keluar dari 5 asas tadi, 5 nilai tadi gitu. Jadi di Indonesia itu prinsipnya harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, nilai ketuhanan tidak boleh hidup di Indonesia. Oleh karena itu, kenapa komunisme, marxisme, leninisme itu termasuk ateisme tidak boleh untuk hidup di Indonesia karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila tadi, prinsip-prinsip ketuhanan Yang Maha Esa tadi. Yang kedua, prinsip kemanusiaan. Jadi tidak boleh ada eksploitasi manusia atas manusia, tidak boleh ada kerja rodi roda paksa, kerja paksa, romusa, nggak boleh. Jadi selalu ada prinsip memanusiakan manusia. Yang ketiga adalah prinsip kerukunan atau prinsip gotong royong, saling tolong menolong gitu. Oleh karena itu tidak boleh ada penghisapan tenaga manusia yang satu dengan manusia yang lain. Kenapa human trafficking dilarang gitu? Perdagangan manusia itu ya karena nggak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga asas kerukunan, jadi ada gotong royong tadi. Maka kalau saudara membaca Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satu asas material pembentukan peraturan perundang-undangan itu namanya asas gotong royong. Oke, jadi kalau kita menilai bagaimana hukum tata negara Indonesia, maka peraturan-peraturan perundangan itu harus bersumber pada nilai Pancasila. Oleh karena itu Pancasila disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya, sebagai sumber hukum material, maka semua peraturan perundangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu diatur dalam pasal 2 dan penjelasannya di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Yunto Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundangan. Jadi semua peraturan perundangan itu harus berjiwa berdasar pada nilai-nilai Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikutnya adalah asas negara hukum. Sudah tahu bahwa ketika kita bicara negara hukum itu secara umum, secara garis besar dibagi 2, ada yang disebut dengan Rechtsstaat, kemudian rule of law, kemudian negara hukum Pancasila. Maka prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip Rechtsstaat, rule of law, dan negara hukum Pancasila. Oke, mari kita cek ya. Oke, kalau kita bicara negara hukum Indonesia, tentu tidak boleh dilepasin prinsip Rechtsstaat. Ada 4, diakuinya hak warga negara, hak asasi manusia, adanya pemisahan pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, atau wetmatigheid van bestuur, dan adanya peradilan administrasi dan perselisihan. Di Indonesia, soal hak asasi manusia diatur dalam pasal 28. Itu kalau nggak salah sampai I atau J ya itu ya, khusus berbicara hak asasi manusia. Terus bicara soal pemisahan pembagian kekuasaan. Itu bicara soal pasal-pasal tentang eksekutif, itu diatur di dalam bab khusus tentang kekuasaan pemerintahan, pasal-pasal legislatif diatur dalam bab khusus tentang MPR, DPR, dan DPD, DPRD. Begitu juga pasal-pasal tentang yudisial, baik kekuasaan Mahkamah Agung, kekuasaan MK, itu diatur dalam bab khusus. Yang artinya bahwa ada suatu pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudisial. Terus pemerintahan berdasar undang-undang ini disebut dengan asas legalitas. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah selalu adalah berdasar peraturan perundangan yang tertulis,
di samping peraturan perundang-undangan yang tidak tertulis yang disebut asas-asas pemerintahan yang baik. Khusus di Indonesia, ini Rekstad juga ada peradilan administrasi dalam perselisihan, yaitu di Indonesia ada PT UN, peradilan tata usaha negara. Selain juga ada peradilan tata negara melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi ini adalah prinsip-prinsip dasar yang dalam konteks hukum tata negara Indonesia tidak boleh keluar dari 4 koridor prinsip Rekstad. Begitu juga dalam konteks negara hukum Indonesia atau hukum tata negara Indonesia, tetap juga harus memperhatikan prinsip rule of law, yaitu supremasi of law, hukum ditaruh yang paling tinggi, paling supreme. Jadi apa yang disebut sebagai supremasi hukum, di atas supremasi politik. Jangan sampai supremasi politik itu mengatasi supremasi hukum. Karena seringkali kita melihat kadang supremasi kekuasaan atau supremasi politik itu di atas supremasi hukum. Harusnya bahwa hukum itu supreme, ditaruh paling atas, menjadi panglima gitu. Maka semua orang penyelenggara negara tunduk dan patuh kepada hukum. Jadi kadang supremasi politik di atas supremasi hukum. Harusnya supremasi hukum di atas supremasi politik atau kekuasaan. Yang kedua adalah prinsip equality before the law. Jadi setiap orang sama di hadapan hukum. Ada dalam pasal 27 itu. Ayat 1 kalau nggak salah ya. Ya sama di hadapan hukum dan pemerintahan gitu. Walaupun prakteknya ternyata tidak setiap orang sama di hadapan hukum. Dalam arti di hadapan aparat penegak hukum. Sehingga ada istilah hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Oke. Yang ketiga, prinsip dari rule of law adalah the constitution based on individual right, penghargaan terhadap hak individu atau asasi manusia, seperti yang di Rekstad yang pertama. Begitu juga bahwa prinsip penegakan hukum Indonesia atau hukum tata negara Indonesia ya harus sesuai dengan prinsip negara hukum Pancasila. Adanya hubungan yang serasi antara pemerintah dan rakyat yang saya sebut sebagai asas kerukunan. Yang kedua ada hubungan yang fungsional proporsional antara lembaga negara. Jadi lebih ke fungsi legislatif, eksekutif, yudisial. Mereka harus diberi fungsi yang proporsional. Oleh karena itu muncul istilah pemisahan kekuasaan dengan check and balances. Saling mengawasi secara berkeseimbangan. Check and balances. Jadi check itu mengawasi ya, secara berkeseimbangan. Berkali-kali saya pada kuliah yang dulu itu mengatakan bahwa DPR memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi DPR tidak bisa kemudian membentuk sendiri undang-undang, tapi selalu dibahas bersama, disetujui bersama dengan Presiden, bahkan disahkan ditandatangani oleh Presiden. Meskipun Presiden memiliki kekuasaan untuk hak budgeting gitu ya, membuat satu rancangan APBN, tapi tidak bisa sendiri mengesahkan, harus dibahas bersama, disahkan, harus dibahas bersama, disetujui bersama oleh DPR, baru disahkan oleh Presiden. Jadi ada kerjasama antara Presiden di satu sisi dan DPR di sisi yang lain. Begitu juga Presiden tidak bisa mengangkat duta dan konsul, mengangkat dubes begitu, kecuali dengan pertimbangan dari DPR. Presiden tidak bisa mengangkat hakim agung kecuali di fit and proper dulu oleh DPR, diuji dulu di DPR gitu. Begitu juga anggota MK itu kan ada 9, 3 itu atas usul DPR, 3 atas usul Presiden, 3 atas usul MA Mahkamah Agung. Itu jadi 9 anggota hakim MK. Tapi yang usul DPR itu tidak bisa kemudian begitu saja di fit and proper dulu gitu. Siapa calon anggota DPR, calon anggota MK berasal dari DPR di fit and proper dulu gitu. Di fit itu diuji dulu gitu ya. Diuji dulu oleh Komisi 3 oleh DPR. Ya, di sini tidak bisa kemudian tiba-tiba ngangkat Hakim Agung kecuali ada fit and proper dari DPR terkait dengan yang usulan dari DPR. Begitu juga DPR tidak bisa memberikan yang disebut sebagai grasi, kemudian Presiden memberikan sebuah amnesti, rehabilitasi. Itu kan ada 2 istilah ya. Satu kaitannya dengan amnesti dan abolisi,
Amnesti itu harus mendapat persetujuan dari DPR. Amnesti itu memberikan pengampunan hukuman ya dalam kasus tindak pidana politik. Maka harus mendapat timbangan dari DPR dulu. Kalau Presiden memberikan gerasi dalam kasusnya siapa perempuan yang dari Mataram terkait dengan tindak pidana tindak pidana ETE itu, ya itu minta pertimbangan dulu dari Mahkamah Agung, karena sebenarnya kekuasaan untuk merehabilitasi, ya, memulihkan nama baik, memberikan gerasi itu adalah sebenarnya kekuasaan judisial. Tapi di Undang-Undang Dasar 45 itu juga diberikan menjadi bagian dari kewenangan DPR, tapi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Oleh karena itu di sini ada istilah check and balances, ya, power limit to power, jadi kekuasaan membatasi kekuasaan. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah. Jadi yang pertama itu premium, remedium itu adalah penyelesaian secara musyawarah mufakat. Itu nomor satu. Itu yang utama. Tapi kalau itu nggak tercapai, baru kemudian bicara penyelesaian secara peradilan atau litigasi. Jadi apa yang disebut the last resolution? Dispute itu pengadilan, tapi the last resolution. Tapi the first resolution adalah, jadi untuk Indonesia punya khasnya itu ya the first resolution, dispute ya musyawarah mufakat. Tapi kalau itu nggak ketemu, baru lewat yang disebut the last resolution, adalah pengadilan, gitu ya, adalah pengadilan litigasi. Bring case to the court itu adalah sebagai ultimum remedy, penyelesaian melalui sengketa di pengadilan. Khas Indonesia harus begitu, gitu. Dispute itu dimulai dari musyawarah, nggak bisa baru dibawa ke pengadilan. Yang keempat adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di Indonesia, ketika bicara hak harus berdampingan dengan kewajiban. Ibarat uang logam itu kewajiban dibaliknya hak, hak dibaliknya kewajiban. Karena kadang di negara maju itu tidak mempersoalkan kewajiban, tiba-tiba ngomong soal hak. Di Indonesia enggak. Jadi kewajiban itu merupakan tak terpisahkan dari sebuah hak dan tak terpisahkan dari sebuah kewajiban. Ibarat tadi itu apa yang saya sebut sebagai uang logam. Ini bahwa hukum tata negara Indonesia itu tidak boleh keluar dari koridor Rechtsstaat, rule of law, dan negara hukum Pancasila. Yang kedua, tadi prinsipnya yang disebut sebagai prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat. Kedaulatan bermakna kekuasaan tertinggi, bahwa kuasa tertinggi dipegang oleh rakyat, gitu. Maka menurut Abraham Lincoln kalau nggak salah ya, bahwa demokrasi itu adalah from the people, by the people, for the people, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ditambah satu lagi namanya with the people, bersama rakyat. Jadi from the people, by the people, with the people, dari, oleh, bersama, dan untuk rakyat, for the people, jadi untuk rakyat, itu demokrasi. Tapi ketika bicara prinsip demokrasi, ya tadi ya, prinsip demokrasi yang kemarin saya sebut sebagai sebuah dasar, fondasi, panduan atau tumpuan berargumentasi, dalam prinsip demokrasi itu ada 3, yaitu persamaan. Dalam negara demokrasi itu juga prinsipnya equality before law, gitu. Setiap orang sama di hadapan hukum. Yang kedua ada prinsip dalam demokrasi kebebasan, ya. Kalau hukum itu adalah esensinya pembatasan, tapi kalau demokrasi itu prinsipnya adalah kebebasan. Saya nggak tahu lagunya siapa, I want to be free. I want to be free, saya ingin hidup bebas, gitu. Tapi kan nggak bisa sebebas-bebasnya. Maka demokrasi itu dibingkai juga oleh demokrasi hukum yang selalu membatasi. Tidak ada perbuatan manusia yang kemudian tidak diatur hukum, gitu. Mulai dia lahir, kemudian sampai dia sekolah, dia bekerja, sampai dia meninggal, semua diatur oleh hukum. Saudara belajar hukum perdata, pertama tentang orang, ya, yang kedua tentang benda, ketiga tentang perjanjian, keempat ngomong soal alat bukti dan kedaluarsa. Ya kan? Nah itu di dalam kaitan dengan subjek hukum orang itu kan juga bicara soal manusia lahir itu memang bebas tetapi terikat kemudian oleh hukum. Sebagai subjek hukum, gitu kan, diatur siapa yang jadi subjek hukum, diatur. Tidak semua
sembarang bisa melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Diaturlah umurnya, dia tidak dalam sakit jiwa, itu diatur oleh hukum. Yang cakap melakukan perbuatan hukum mandiri, umurnya 18 tahun, tidak di bawah pengampuan. Dia bisa melakukan cakap, disebut cakap melakukan, bukan cakep loh ya, cakep. Yang ketiga adalah pluralisme. Jadi dalam negara demokrasi itu prinsipnya mengakui perbedaan, kebinekaan. Jadi kita harus biasa berbeda, baik pendapat maupun pendapatan ya. Kita harus biasa mendengar sesuatu yang tidak selalu sama dengan kita. Ya, di Indonesia itu ada 17.000 sekian pulau, ada 800 sekian bahasa daerah ya. Ada sekian banyak kemudian suku, ras, agama begitu, warna kulit, ya daerah yang berbeda-beda itu kita harus terbiasa untuk berbeda, melihat persoalan berbeda untuk apa namanya, tapi tetap untuk satu. Oleh karena itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Lebih baik berbeda-beda tetapi rukun daripada tidak berbeda tapi nggak rukun. Anda mengerti maksudnya ya? Kita ini lebih baik berbeda-beda tetapi tetap rukun, tetap baik, daripada kita ini sama tapi juga konflik gitu terus-menerus, perselisihan terus-menerus, nggak bisa diramaikan lagi gitu. Maka Bhinneka Tunggal Ika dalam bukunya siapa itu ya, Sutasoma, dalam buku Kertanegara karangan Sutasoma itu yang kemudian secara sosiologis, historis, ideologis, genealogis gitu, keren bahasanya. Secara genealogis Indonesia itu sejak semula memang sudah beragam. Saat durungnya anak Indonesia, sebelum ada Indonesia itu ya memang sudah beragam, suku, bangsa, agama, ras, pulau, sudah beragam. Oleh karena itu keniscayaan buat kita, bahwa kita harus mengakui bahwa berikutnya ada tadi kan prinsip demokrasi, ada kriteria demokrasi, ada 8 kalau pinjam punya Robert Dahl itu. Ada kebebasan membentuk, bergabung dalam organisasi, bisa ormas, bisa kemudian partai politik, atau kemudian dalam suatu bentuk badan usaha, badan hukum, dan seterusnya. Gitu. Adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa ketakutan, kebebasan dari kemiskinan, itu adalah bagian dari yang disebut kriteria demokrasi. Hak untuk memilih dan dipilih yang kemudian melakukan undang-undang pemilu, adalah bagian dari kriteria demokrasi. Hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara sehat dalam merebut dukungan dan suara. Itu lahirlah Undang-Undang MD3. Anda pernah dengar MD3? Ya, MPR, DPR, DPD, DPRD. Itu adalah undang-undang yang mengatur tentang bagaimana tugas, fungsi, wewenang dari DPR, tapi dimulai dari kompetisi yang ada di Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu itu satu, kalau dulu kan dibedakan legislatif, presiden, sekarang enggak. Jadi undang-undang itu juga mengatur soal pilpres, mengatur soal legislatif. Gitu. Tapi yang belum memang satu yaitu undang-undang tentang pilkada itu masih sendiri. Tapi rencananya ke depan mau disatukan dalam satu undang-undang tentang pemilihan umum di Indonesia, menyangkut pemilihan DPR, DPD, MPR, DPRD, termasuk pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden dalam satu kesatuan unifikasi hukum pemilu ke depan. Adanya pilihan terhadap berbagai sumber informasi itu ciri atau kriteria negara demokrasi. Jadi kalau dulu dalam masa Orde Baru itu TV-nya hanya satu, namanya TVRI. Radionya satu, RRI, Radio Republik Indonesia. Kalau sekarang tuh ya medianya dibagi dua, ada media mainstream, ada media non mainstream. Media mainstream ada televisi jumlahnya banyak banget di Indonesia. Kemudian ada radio, ada koran gitu kan, banyak. Ada yang non mainstream, ada YouTube, ada WA, ada Instagram, ada Facebook, and so on ya, dan banyak lagi itu dalam media-media informasi yang kita tinggal milih dari berbagai sumber tadi, mana yang valid, mana yang benar, yang bukan hoax. Maka selalu kita harus hati-hati apa yang disebut dengan
saring sebelum di-sharing. Jadi check and recheck, jangan sampai berita hoax, permuatan kebencian, ujaran kebencian, permuatan kesusilaan atau pornografi, permuatan apa yang disebut sebagai apa itu kalau dalam muatan kebencian, kemudian sarah gitu ya, sarah, kemudian pornografi, kesusilaan dan hoax. 5 ini nggak boleh di-share gitu. Kalau tidak hati-hati kena undang-undang ITE yang sekarang lagi direvisi ya, sedang dibahas soal revisinya itu. Menarik sebenarnya diskusi soal undang-undang ITE. Adanya pemilu yang bebas, jujur dan adil. Sekarang ditambah pemilu yang bermartabat dan berintegritas ya. Jadi pemilu yang prosedural, datang ke tempat TPS nyoblos, tapi harus berintegritas. Maksudnya jujur adil bagi siapa? Ya satu, bagi penyelenggaranya. Penyelenggara pemilu itu ada 3 di Indonesia, yaitu KPU, kemudian Bawaslu dan DKPP. Mereka harus bekerja secara jujur, secara bersih, secara berintegritas. Yang kedua, tidak saja penyelenggaranya, tapi adalah pelaksanaannya. Pemilu itu harus tadi bersih, jujur, adil, tidak boleh memihak. Ya, terus yang ketiga adalah hasilnya harus berintegritas. Jadi subjeknya penyelenggara pemilu, pelaksanaannya dan hasil pemilu harus berintegritas. Terakhir adanya lembaga yang memuat kebijakan pemerintah berdasar aspirasi rakyat. Jadi adanya pemerintah yang bisa menyelenggarakan kebijakan pemerintah yang dibikin oleh DPR juga ya dalam bentuk undang-undang. Maka disebut legislasi nasional atau kemudian regulasi yang dibikin oleh pemerintah. Itu adalah 8 kriteria sebuah negara disebut negara demokrasi. Kalau Indonesia ada enggak? Kalau saya Indonesia negara demokrasi, tapi kemarin indeks demokrasi di Indonesia itu turun ya dalam 14 tahun terakhir bahwa indeks demokrasi itu pada titik yang turun. Ya ini tentu berkaitan dengan banyak hal termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat. Indeks prestasinya itu turun. Jadi demokrasinya terkesan demokrasi yang seolah-olah bukan demokrasi yang substantif, demokrasi yang lebih berkeadaban dan lebih bermartabat. Berikutnya adalah di mana sih titik temunya antara demokrasi dan demokrasi? Itu ada di pasal 1 ayat 2 itu. Undang-Undang 45. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Kedaulatan berada di tangan rakyat itu adalah ciri dari demokrasi, prinsip demokrasi, sedangkan dilaksanakan menurut undang-undang dasar itu adalah prinsip negara hukum. Jadi dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 itu ada 2 prinsip yang digabung jadi satu. Prinsip demokrasi ditunjukkan dengan istilah kedaulatan berada di tangan rakyat dan prinsip negara hukum dengan ditunjukkan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Maka lahirlah kemudian di dalam pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum. Bukan Indonesia negara hukum ya. Rumusannya adalah negara Indonesia